Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan bagian yang selanjutnya gitu ya, dari bagian yang sebelumnya. Jadi pastikan untuk menonton bagian sebelumnya agar teman-teman memahami pada bagian ini. Nah, tadi sudah pada tahapan mana tadi ya? Di sini tahapannya adalah tadi ada garis yang sejajar, tegak lurus, berpotongan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah berimpit. Ya, yang do itu adalah berimpit ya. Nah, bagaimana sih Pak posisi kedua garis yang berimpit ini gitu? Nah, kedua garis yang berimpit itu posisinya adalah saling menutupi satu sama lain. Gitu ya. Dia saling menutupi satu sama lain. Nah, atau ada buku yang mengatakan, nah posisi garis yang berimpit itu adalah garis yang sama, gitu ya, saling menutupi satu sama lain. Nah, kita ambil contoh misalnya ya, misalnya, oke, di sini kita punya sebuah bidang, kita beri nama sebagai bidang theta. Nah, kemudian di sini ada garis K gitu ya. Nah, ada garis K yang berwarna hitam. Nah, kemudian di posisi ini pula itu kita punya garis L. Nah, oke, ini kan kita punya garis L. Nah, antara K dan L ini sebenarnya nanti kalau kita lihat ya diperpanjang sampai dengan tak terhingga, keduanya itu saling menutupi sama lain gitu. Atau dia berada pada posisi yang sama, sehingga nanti dapat dikatakan garis K, nah itu berimpit dengan garis L. Nah, gitu ya. Itu artinya kan posisinya dia saling menutupi satu sama lain. Bisa dipahami ya yang ini ya. Nah, ini saya rasa dulu sudah pernah ya, bagi yang kelas 8 itu di kelas 7 kayaknya sudah pernah. Nah, selanjutnya adalah posisi garis yang dia itu bersilangan ya teman-teman ya. Nah, lanjutkan lagi di bagian E itu adalah bersilangan. Nah, kedua garis itu dikatakan bersilangan ya jika sebenarnya ada beberapa syarat sih. Jadi yang pertama itu berada di bidang yang tidak sama, berada di bidang yang berlainan, berada pada bidang yang berlainan atau tidak sama. Nah, terus syarat yang kedua yang harus dipenuhi itu adalah apa kira-kira? Nah, ketika kedua garis diperpanjang, ya, kedua garis diperpanjang, maka tidak ada titik potongnya. Tidak ada titik potongnya. Kalau memenuhi dua syarat ini, maka dia termasuk kedua garis yang bersilangan. Kita ambil contoh, misalnya, ya, misalnya kita punya sebuah bidang nih. Ini ya, kita punya sebuah bidang, kita beri nama di sini adalah bidang gamma. Nah, pada bidang gamma ini, misalnya di dalamnya itu ada garis K. Nah, gini ya, ada garis K. Kemudian dari luar itu ada garis ya, yang dia itu menembus bidang. Jadi menembus bidang gamma. Nah, artinya apa? Garis K, ini bukan K, tapi garis L ya. Jadi misalkan di sini ada garis L. Nah, maka si garis L dan garis K itu dikatakan bersilangan. Kenapa? Yang pertama tadi adalah garis L ini menembus bidang. Kalau dia menembus bidang, berarti kan otomatis dia berada di lain bidang. Dia tidak berada di bidang gamma. Sedangkan garis K ini dia berada di dalamnya gitu. Yang satunya menembus bidang gitu ya, yang satunya itu berada di dalam bidang. Artinya kedua garis itu namanya bersilangan. Nah, ketika teman-teman perpanjang itu pasti tidak akan ada titik potongnya gitu.
Maka dikatakan kedua garis ini adalah bersilangan. Nah, yang gambar pink ini dia menembus bidang ya teman-teman ya, menembus bidang. Jadi sama seperti kalian itu punya sebuah kertas, kemudian kalian tusuk. Nah, itu kan pasti akan menembus ke dalam. Nah, sama seperti di garis L ini. Jadi garis L itu menembus bidang, sementara garis K itu berada di dalam bidang gamma. Jadi dia adalah kedua garis yang saling bersilangan. Gitu ya. Semoga ini dapat dipahami ya. Ya, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Nah, oke, kedudukan garis terhadap bidang. Berarti yang keempat ya. Nah, oke, kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang. Nah, untuk kedudukan garis terhadap bidang ini nanti juga dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah garis yang terletak pada bidang. Nah, untuk garis yang terletak pada bidang ini berarti kan dia terletak di dalamnya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah yang pada bidang dulu. Oke, pada bidang. Oke, misalkan kita punya sebuah bidang, kita beri nama sebagai bidang alfa. Ya. Oke, ini kita beri nama sebagai bidang alfa. Nah, garis yang berada di dalam bidang itu berarti ya dia berada di dalamnya sini. Misalnya ini ada garis K, satunya ada garis L. Nah, jadi garis-garis yang berada di dalam bidang alfa itu namanya berarti terletak pada bidang. Nah, selanjutnya selain pada bidang, posisi garis yang kedua itu adalah posisi garis yang sejajar dengan bidang. Nah, B sejajar dengan bidang. Nah, oke, kita kasih contoh dulu ya. Jadi misalkan kita punya sebuah bidang yang di sini kita beri nama sebagai bidang beta. Oke, garis yang sejajar itu yang bagaimana sih Pak gitu ya? Yang dia itu berada atau arah kemiringannya itu sama dengan yang apa ya? Dengan bidangnya gitu. Misalnya saja di dalam bidang itu ada garis apa ya? Misalkan di sini garis M gitu ya. Nah, maka garis yang sejajar dengan bidang itu, nah, itu nanti pasti dia berada di luar bidang beta, gitu ya. Dia berada di luar bidang beta dan punya arah kemiringan yang sama dengan garis yang berada di dalam bidang beta tadi, gitu. Maka dikatakan garisnya tadi adalah sejajar dengan bidang. Nah, jadi kayak kita itu mengambil sebuah garis pada bidang beta. Kalau garis yang berada pada bidang beta itu sejajar dengan yang di luarnya, artinya M dan N ini sejajar gitu ya, maka nanti dikatakan si garis N itu sejajar dengan bidang beta. Jadi acuannya berada di garis yang ada di dalamnya beta tadi. Begitu. Tapi yang dibandingkan di sini adalah garis N-nya gitu ya. Nah, itu yang sejajar dengan bidang. Kemudian yang ketiga itu adalah garis yang memotong atau menembus bidang. Yang C itu memotong atau menembus bidang. Oke, kedua garis yang memotong atau menembus bidang itu adalah, nah itu hampir sama seperti yang di persilangan tadi ya. Nah, cuma bedanya di sini, yang memotong atau menembus bidang itu bisa
dia itu memotongnya tegak lurus gitu ya, bisa juga nanti memotong bidang tapi dia tidak tegak lurus. Nah, kita gambarkan dulu misalnya. Oke, misalnya saja kita punya sebuah bidang, kita beri nama sebagai bidang U gitu ya. Oke, misalnya ini kita beri nama sebagai bidang U. Oke, pada bidang U itu ada dua buah garis yang saling berpotongan. Misalnya ini ada garis S gitu ya, sorry, ini maksudnya adalah garis S, kemudian ada garis R, yaitu saling berpotongan. Nah, ketika kedua garis ini berpotongan, itu kan pasti perpotongannya tepat di satu titik. Ya, jadi tidak akan ada titik perpotongan yang lain lagi. Kita beri nama sebagai titik P. Nah, kemudian itu ada garis yang dia itu menembus bidang ya dan memotong titik P di sini ya. Oke. Dia berpotongan dengan bidang di titik P juga gitu ya. Ini kita sebut sebagai garis apa ya? Garis M gitulah ya. Jadi ada garis M memotong bidang U di titik P. Di mana titik P tadi adalah hasil perpotongan dari S dan R. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ketika di sini tidak ada keterangan dia itu membentuk sudut sebesar 90 derajat, maka dia bisa dikatakan hanya menembus atau memotong bidang, tetapi tidak tegak lurus. Ya, ini memotong tidak tegak lurus. Ya. Oke, lain ceritanya dengan gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua, misalnya itu kita punya bidang V. Nah, ini ada titik S gitu ya, kemudian ini ada titik R. Nah, kebetulan ini dia berpotongan tegak lurus gitu ya teman-teman ya. Oke, kita misalkan ini adalah titik P perpotongannya. Oke, nah kemudian maka pasti garis yang memotong bidang ini ya itu juga tegak lurus ya di sini ya. Berarti untuk gambar yang kedua ini adalah dia bisa dikatakan sebagai berpotongan tegak lurus. Nah, dengan bidang gitu ya, karena membentuk sebesar 90 derajat. Beda dengan kasus yang pertama ini. Nah, semoga bisa dipahami ya penjelasannya itu. Nah, kemudian untuk kedudukan yang terakhir itu adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ini yang tidak kalah penting ya teman-teman. Nah, yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang lain ini berarti kita yang dibandingkan itu adalah bidangnya. Nah, untuk kedudukan yang pertama itu adalah kedua bidang yang sejajar. Kedua bidang yang sejajar gitu ya. Kita beri contoh dulu. Misalnya, pernahkah anak-anak itu melihat sebuah buku tulis gitu ya, yang dia itu dibuka gitu. Nah, itu kan ada semacam garis perpotongan yang merupakan pertemuan dari kedua bidang gitu ya teman-teman. Ini misalnya, nah ini kita punya sebuah buku tulis ya, gitu ya. Katakanlah yang pertama itu kita sebut sebagai bidang U dan yang ini adalah bidang V. Nah, maka bisa dikatakan bidang U dan bidang V itu adalah saling berpotongan. Nah, perpotongannya di mana, Pak? Jadi misalkan di sini ada titik A dan B, maka garis AB itu merupakan garis perpotongannya, ya, yang merupakan perpotongan dari kedua bidang. Ini loh ya. Garis AB adalah perpotongan dua bidang. Nah, perpotongan bidang U dan V.
Nah, kemudian misalnya ada contoh yang lain. Nah, jadi misalkan oh, sek. Oke, nah maaf ini tadi ada kesalahan ya anak-anak. Berarti nanti yang ini kita ganti judulnya itu menjadi berpotongan ya. Itu bukan sejajar. Ini maksudnya adalah berpotongan. Sorry, maaf ya. Ini tadi yang pertama itu adalah berpotongan ya. Maaf. Tadi kurang fokus saja ya. Yang A itu adalah yang berpotongan dulu. Maaf ya. Berpotongan. Nah, kemudian ini tadi ya, yang saya katakan tadi berpotongan itu berarti dia itu punya apa garis perpotongan atau persekutuan. Maaf, ya yang tadi nggak fokus. Nah, kemudian selain dia berpotongan, nah bisa ditunjukkan dari sini. Nah, yang berikutnya itu adalah garis yang berpotongan juga tapi dengan versi gambar yang lain. Jadi, misalnya kita punya sebuah bidang ya, kita beri nama bidangnya ini adalah sebagai bidang U. Nah, kemudian kita gambarkan bidang lagi anak-anak. Jadi misalnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini juga bisa ya. Jadi ini titik B, ini titik A. Nah, maka dikatakan apa nak? Berarti nanti antara bidang pertama dan yang kedua ini dia juga berpotongan. Nah, berpotongannya itu adalah berada di garis AB juga ya, yang merupakan perpotongan dari kedua bidang tadi. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah bidangnya sejajar. Nah, maaf tadi nggak fokus ya. Yang B itu adalah sejajar. Nah, kalau dia sejajar, berarti contohnya hampir sama seperti apa ya? Konsepnya seperti garis sih. Jadi dia itu pasti mempunyai arah kemiringan yang sama. Kita ambil contoh misalnya. Nah, di sini ada bidang yang sejajar. Ya. Oke, ini kita sebut sebagai bidang U. Nah, kemudian kita gambarkan lagi bidang yang lain. Nah, yang ini adalah ya. Nah, ini adalah bidang P. Nah, ini karena arah kemiringannya sama, maka dikatakan bidang U itu sejajar dengan bidang B. Nah, yang ini yang dikatakan dia itu sejajar. Jadi sejajar bidang ya. Gitu. Nah, semoga ini bisa dipahami ya sama anak-anak ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal ya anak-anak ya. Nah, coba habis ini disimak latihan soalnya. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung bisa ditanyakan lagi. Nah, sebentar saya tuliskan dulu. Oke, baik teman-teman. Ini ada latihan soal ya. Nah, tapi ini nanti kita bahas bareng-bareng Pak ya. Ayo menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang pada kubus. Amati kubus ABCD FGH di samping, lalu lengkapilah isian berikut ini dengan benar dan teliti. Nah, kita bahas yang pertama. Titik E terletak di luar garis DH. Nah, titik E itu kan berada di sini. DH itu berada di sini ya. Nah, titik E dan DH itu, titik E itu pasti berada di luar garis DH. Kenapa? Karena titik E itu tidak berada di dalamnya. Jadi dia terletak di luar garis DH. Kemudian titik P terletak, nah di sini jawabannya pada. Kenapa kok pada? Karena titik P ini ya itu merupakan bagian dari garis EG dan titik P di sini adalah perpotongan diagonal. Gitu. Jadi dia terletak pada, jadi di dalamnya garis. Kemudian titik A terletak pada bidang ACGE. Jelas karena titik A itu apa ya termuat di dalamnya. Berarti dia jawabannya pada. Kemudian
titik E terletak di luar bidang. Nah, kenapa kok di luar bidang? Karena titik E ini tidak berada di dalamnya bidang sini. Nah, titik E itu ada di luar, kemudian DCGH. Nah, DCGH itu berada di belakang sini. Jadi dia pasti berada di luar bidang. Nah, kemudian garis sekarang ya. Misalkan ada garis AC dan EG. Garis AC dan EG itu merupakan kedua garis yang sejajar. Nah, kenapa Pak? Karena dia mempunyai arah kemiringan yang sama. Gitu ya. Nah, maka dia disebut sebagai sejajar. Berikutnya di sini ada garis EH dan garis BE. Tadi EH dan BE. EH dan BE itu merupakan garis yang berpotongan. Nah, kenapa dia berpotongan, Pak? Karena dia mempunyai tepat satu titik potong. Di sini kita sebut sebagai titik E. Oke, jadi titik E itu namanya titik potong ya, Pak. Ya. Titik E itu adalah titik potong. Di sini ya. Ini merupakan titik potong dari bidangnya. Bukan bidang sih, tapi titik potong dari kedua garis tadi. Nah, titik potong dari garis apa tadi? EH dan BE. Itu ya, EH dan BE di sini. Nah, selanjutnya di sini HF dan BG itu adalah bersilangan. Kenapa? Sekarang kita gambar dulu. Misalkan HF itu sebagai diagonal sisi. HF-nya di sini. Kemudian BG itu berada di sebelah sini. Nah, ini kita misalkan yang ini adalah BG. Ini ya teman-teman ya. Nah, BG-nya berada di sini. Jika kita lihat, ketika HF dan BG ini diperpanjang, itu kan dia tidak ada titik potongnya. Sementara itu, nah, dia itu berada di bidang yang berlainan. Nah, karena dia memenuhi kedua syarat tadi, maka dikatakan HF dan BG itu adalah kedua garis yang bersilangan. Itu ya, karena ini tadi yang pertama tadi ketika diperpanjang tidak ada titik potong, kemudian berada di lain bidang, maka dia dikatakan bersilangan. Hal itu juga terjadi pada apa ini di sini ya? Ada garis CD dan EG. CD itu kan berada di bawah sini. Nah, ini CD. Kemudian EG berada di mana tadi? CD dan EG. Oh, EG itu di atas ini ya. Jadi EG berada di sini. Nah, jika teman-teman lihat antara EG dan CD ini kan jelas berada di lain bidang. Dan ketika kita perpanjang pun dia itu tidak ada titik potong anak-anak. Jadi kalau misalkan memenuhi dua syarat tadi, maka dikatakan dia itu bersilangan. Gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami dan untuk contoh yang lain nanti bisa teman-teman cari sendiri, ya. Oke, selanjutnya di sini di nomor 10 garis BG dan BCGF. BG itu berada di sini, ya. Oke, ini saya gambar dulu BG berada di sini. Kemudian BCGF. Nah, BCGF itu adalah yang sini, ya anak-anak. Jadi BCGF. Nah, karena garis yang warna kuning itu termuat di dalam bidang yang saya tandai dengan warna pink ini, maka bisa dikatakan BG itu terletak pada bidang. Bahkan ada yang mengatakan itu berimpit dengan bidang, gitu ya. Kenapa ya? Memang dia itu berada di dalamnya, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan garis AC Pak ini? AC dengan FGH. AC itu kan berada di bawah sini sebagai diagonal sisi. Kemudian EFGH itu kan berada di atasnya. Gitu ya. Nah, karena di sini kita bisa menemukan sebuah garis yang sejajar dengan AC. Dalam hal ini diwakili oleh garis EG yang berada pada bidang EFGH ini. Maka bisa dikatakan posisinya adalah sejajar. Nah, kita cukup menentukan satu wakil garis aja ya dari EFGH ini untuk disejajarkan dengan AC. Nah, maka kalau ada garis yang seperti ini, yaitu berarti sejajar. Cukup mengambil
sebuah garis perwakilan aja dari bidang EFGH ini. Nah, berikutnya di sini ada BE dan ADHE. BE, ADHE. Nah, BE, ADHE. Nah, itu berarti adalah garis yang memotong atau menembus bidang. Nah, kenapa Pak kok memotong? Memotongnya di mana sih gitu? Nah, ini BE kan berada di sini, teman. Nah, BE-nya di sini, jadi motongnya itu di pinggir. Ya. ADHE-nya berada di sebelah sini. Memotongnya tuh di pinggir sini. Nah, jadi dia memotong atau menembus bidang posisi ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi ini? Ini ada bidang ABFE dan bidang DCGH. ABFE, nah FE dan DCGH. Jadi posisinya satunya di depan sini. Kemudian yang DCGH-nya itu ada di sebelah belakang. Nah, gitu. Nah, karena dia berada hadapan seperti ini kan, nah maka dia adalah kedua bidang yang sejajar. Jadi punya arah kemiringan yang sama. Kemudian BEG. Nah, BEG dan EFGH. EFGH gitu ya. EFGH itu berarti adalah kedua bidang yang saling berpotongan. Nah, gitu ya. Kenapa kok berpotongan, Pak? Karena memang dia itu punya garis persekutuan gitu ya antara siapa tadi EFGH dan BEG. EFGH itu di mana sih, Nak? EFGH. Jadi EFGH itu berada di atas ini. Itu ya. Terus kemudian BEG itu kan berarti segitiga yang bagian bawahnya ini ya. Nah, jadi dia itu berpotongan dengan itu tadi ya, saling berpotongan satu sama lain. Nah, kemudian ACGE dan BFHD. ACGE dan BFHD. ACGE BFHD. Nah, jelas ya, itu merupakan berpotongan dan mereka itu berpotongannya adalah berpotongan tegak lurus. Gitu. Nah, selanjutnya di sini titik-titik yang terletak pada garis FH adalah karena FH itu posisinya ada di sini. Nah, si FH ini titik-titik yang berada di dalamnya adalah yang pasti ada H, ada F dan ada P yang merupakan perpotongan dari diagonal HF dan EG. Nah, ini betul ya. Jadi FPH. Titik-titik yang terletak pada bidang BEG berarti ya otomatis titik B, titik G, titik E dan titik P. Nah, itu sudah jelas. Terus garis-garis yang bersilangan dengan garis CG adalah di sini meliputi, kalau CG itu tadi berada di sini yang tegak, berarti kita cari misalnya di sini ada AB. Nah, CG dan AB itu kan berada di lain bidang, diperpanjang sampai dengan tak terhingga nggak ada titik potongnya. Jadi dia bersilangan. AD, BE, EF, EH, HF, DB, EH, AH, AF dan ED. Nah, ini kalau misalkan teman-teman data itu semuanya adalah garis yang bersilangan. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah garis yang sejajar dengan bidang BEG. Nah, garis yang sejajar dengan bidang BEG itu adalah garis yang dia itu apa teman-teman? Yang di depannya ini kan sebenarnya bisa kita bentuk bangun segitiga ya. Jadi di sini adalah segitiga ACH. Nah, segitiga ACH ini, garis-garis yang berada pada segitiga tersebut itu dipastikan sejajar dengan yang bagian depannya ini. Gitu. Pasti seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut lagi. Nah, itu kalau kita lihat memang dia sejajar, meskipun arah menghadapnya tidak sama, tapi dia sejajar. Jadi nanti yang sejajar itu adalah AC, AH, dan CH. Berikutnya, yang terakhir di sini ada bidang yang sejajar dengan bidang BCGF, yaitu adalah kalau BCGF itu ada di sebelah sini, ya, oke, BCGF. Terus kemudian ADHE kan itu berarti di sebelah kiri. Nah, maka dikatakan ADHE ya. Nah, itu adalah bidang yang sejajar dengan BCGF yang mempunyai arah apa ya, kemiringannya ini sama. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, tunggu pada pembahasan berikutnya ya, anak-anak.
Sekian, terima kasih. Nanti kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi dan nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, dengan ilmu hukum menjadi mudah, dengan seni hukum menjadi indah, dan dengan agama hukum menjadi terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.